Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Atika. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya kerusakan bahan pustaka. Pada umumnya, perpustakaan memiliki koleksi yang terbuat dari kertas, baik dalam bentuk buku, surat kabar, maupun dokumen lainnya. Selain itu, koleksi perpustakaan juga berkembang menjadi koleksi modern seperti mikro, rekaman suara, film, video, dan penyimpanan data komputer seperti disk. Kerusakan pada bahan pustaka dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal, proses pembuatan kertas dilakukan secara mekanik dan kimiawi. Hal yang terjadi pada kerusakan kualitas kertas yaitu penghilang warna pada kertas terkait dengan kertas tersebut karena disebabkan oleh substrat kertas dengan kualitas yang rendah. Daya tahan kertas yang berbeda terhadap lingkungan maupun struktur dan karakteristik setiap komponen yang tidak sama. Aspek yang biasanya melekat pada faktor karakteristik kertas dan tidak bisa dihindari oleh pengelola perpustakaan seperti senyawa asam, lem yang merekat, dan tinta yang digunakan. Selanjutnya, permasalahan terkait tinta juga menjadi penyebab tersendiri dan tidak bisa dihindari. Hal ini karena tinta merupakan kandungan utama pada tulisan kertas. Jadi dapat dikatakan bahwa kualitas tinta pada kertas juga ikut andil sebagai penyebab kerusakan koleksi. Baiklah, perkenalkan, nama saya Tiffany Irfan. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal terbagi menjadi 4, yaitu faktor biologi, faktor fisika, faktor kimia lingkungan, dan faktor lainnya. Yang pertama yaitu faktor biologi. Yang termasuk dalam faktor biologi yaitu binatang pengerat. Binatang pengerat ini seperti tikus. Tikus termasuk binatang pengerat karena hewan ini sangat perusak buku. Hewan ini biasanya memakan buku-buku, kadang-kadang menjadikan kertas menjadi tempat tinggalnya. Yang selanjutnya yaitu serangga. Serangga yaitu seperti rayap. Rayap adalah semut putih yang berkulit lunak. Makanan utamanya adalah kayu dan kertas dan sebagainya. Rayap mampu memusnahkan setumpuk bahan pustaka dalam waktu singkat. Selanjutnya yaitu ada kecoa. Kecoa adalah jenis serangga bersayap yang mempunyai kumis yang panjang. Kotoran kecoa ini yang berupa cairan mampu merusak keutuhan bahan pustaka. Makanan yang digemarinya adalah sisa-sisa makanan atau makanan yang busuk. Selanjutnya yaitu ada kutu buku. Kutu buku merupakan jenis serangga yang memiliki ukuran yang sangat kecil. Bagian buku yang sangat digemari oleh kutu buku ini adalah yaitu punggung dan pinggirnya. Serangga ini sangat rakus terhadap kertas. Selanjutnya ada kumbang bubuk. Kumbang bubuk adalah jenis serangga yang suka sekali memakan bahan pustaka. Selanjutnya yaitu ada jamur. Jamur merupakan tumbuhan yang tidak mempunyai klorofil atau zat hijau. Jamur mengambil makanan dari makhluk lainnya atau disebut juga parasit, yang disebut saprofit. Sebagai saprofit, jamur menyebabkan kerusakan yang hebat pada bahan yang mengandung selulosa seperti kertas. Selanjutnya ada faktor fisika. Yang termasuk ke dalam faktor fisika yaitu yang pertama debu. Debu dapat masuk dengan mudah ke dalam ruangan perpustakaan melalui pintu, jendela, atau lubang-lubang angin perpustakaan. Debu yang melekat pada buku atau kertas akan menimbulkan reaksi kimia yang dapat meningkatkan tingkat kerusakan pada bahan pustaka. Selanjutnya yaitu suhu dan kelembapan udara. Suhu yang tinggi dapat mengakibatkan kertas menjadi rapuh, warna menjadi kuning. Kerusakan kertas yang diakibatkan oleh suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan perekat yang ada pada kertas atau jilid yang ada pada buku menjadi kering dan longgar. Selanjutnya, cahaya. Kertas yang terkena cahaya langsung akan mudah dapat merubah warna buku menjadi kuning dan rapuh. Kerusakan ini terjadi karena pengaruh sinar ultraviolet atau sinar matahari yang dapat memudarkan tulisan pada buku sehingga warna pada buku menjadi rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Fadli, NIM 19234883. Baiklah, saya akan membacakan faktor eksternal lanjutan dari Fani. Faktor eksternal yang ketiga, penyebab dari kerusakan bahan pustaka. Yang ketiga yaitunya faktor kimia. Menurut Darmono, kertas dapat bersifat asam karena ada pengaruh asam yang berasal dari sumbernya.
Sumbernya itu antara lain yang pertama asam yang telah ada sejak kertas itu diproduksi. Karena pada saat pembuatan buku, bubur kertas biasanya menggunakan bahan kimia. Bahan-bahan itulah yang mengandung lignon yang bersifat kimia. Asam kertas dihasilkan oleh fotokimia karena pengaruh ultraviolet. Yang ketiga, asam yang diserap dari lingkungannya, dari perekat karton dan sebagainya. Baiklah, yang keempat, faktor lainnya. Yang pertama, manusia. Terkadang tanpa sengaja, pembaca suatu buku membuat lipatan sebagai bentuk akhir dari bacaannya atau sebagainya. Hal ini dapat merusak estetika dari buku itu sendiri gitu. Yang kedua, bencana alam. Bencana alam menjadi salah satu faktor penyebab kerusakan buku. Kewaspadaan dan kesiapan sangatlah penting, seperti mempersiapkan alat pemadam kebakaran di dekat buku atau di dekat rak apabila terjadi kebakaran di perpustakaan. Karena Bapak Jemarin pernah berkata, usaha pencegahan harus dilakukan sedini mungkin, karena jauh lebih baik dan mudah dibandingkan dengan melakukan perbaikan terhadap buku yang terlanjur rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahayu Sukma Izzati Dasian. Baiklah, saya akan menjelaskan strategi pencegahan terjadinya kerusakan pada bahan pustaka. Yang pertama terjadi karena faktor biologi, seperti binatang pengerat. Binatang pengerat di sini yaitu seperti tikus yang susah dibasmi, dengan cara melakukan pemeriksaan secara teratur terhadap gedung, ruang, atau tempat penyimpanan bahan pustaka. Yang kedua, menggunakan berbagai jenis perangkap tikus atau lem tikus. Faktor biologi yang kedua yaitu serangga. Serangga dapat dibasmi menggunakan bahan kimia seperti pestisida atau melakukan penyemprotan bahan insektisida yaitu bahan pembasmi serangga. Yang kedua, upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan penyemprotan, fumigasi atau pengasapan. Yang terakhir dengan cara menggunakan kapur barus di rak buku atau di belakang buku. Kapur barus berguna untuk dapat membunuh berbagai macam serangga. Yang ketiga, jamur. Cara mencegah bahan pustaka agar tidak terkena jamur yaitu melakukan pemeriksaan kelembapan ruangan atau tempat penyimpanan bahan pustaka. Yang kedua, membubuhkan obat anti jamur pada kulit buku. Kerusakan bahan pustaka pada faktor fisika. Yang pertama, debu. Debu salah satu perusak buku karena sifatnya yang ringan dan halus dapat diterbangkan oleh angin kemana-mana. Nah, jadi cara mengatasinya yaitu dengan menyediakan tanaman yang dapat berfungsi sebagai penghalang debu. Yang kedua, jendela-jendela atau ventilasi dapat ditutup dengan kain, dan ventilasi dapat ditutup dengan kawat yang halus. Yang ketiga, seminggu sekali setidaknya bahan pustaka dibersihkan dengan penyedot debu atau vacuum cleaner. Faktor selanjutnya yaitu suhu dan kelembapan udara. Ruang yang terlampau lembab dapat mendatangkan banyak bahaya bagi koleksi bahan pustaka. Kelembapan bisa saja terjadi karena adanya genangan air pada suatu ruangan. Terus selanjutnya yaitu cahaya. Sinar ultraviolet dapat merusak bahan pustaka. Sinar ini menyebabkan kerusakan pada selulosa kertas. Cahaya dapat ditimbulkan dari berbagai hal seperti cahaya matahari, listrik, serta api. Cara mengatasinya, di setiap ruangan yang terdapat jendela dapat ditutup dengan kain, dan yang ketiga dapat memakai alat ukur suhu atau alat pengatur suhu. Sekian dari saya, maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan strategi pencegahan kerusakan pada bahan pustaka. Dari faktor kimia, zat kimia yang terdapat di dalam ruangan mengakibatkan kerusakan pada bahan pustaka. Contohnya gas asidik yang menyebabkan selulosa kertas menjadi luntur dan pudar.
Selain dari gas asidik, zat asam dapat pula merusak kertas sebab zat ini berhadir semenjak kertas dibuat. Diketahui bahwa kertas yang baik adalah kertas yang ber-pH 7, berarti kertas tersebut mengandung alkalin. Untuk mencegah kerusakan buku dengan pemulihan tinggi, usahakan memilih bahan pusaka yang baik dengan teliti. Perlu dilihat jenis kertas dan tulisan. Menetralkan asam yang terkandung dalam kertas dengan memberi bahan penahan. Selanjutnya, faktor dari manusia. Jangan menyusun buku di rak yang terlalu padat. Waktu mengambil sebuah buku di rak, haruslah dibuatkan jalan dengan cara mendesak ke kanan dan ke kiri sehingga longgar. Barulah ditarik dari rak koleksi. Banyaknya kerusakan bahan pusaka akan memperburuk citra perpustakaan tersebut. Perlunya perawatan yang baik terhadap bahan pusaka untuk mengurangi kerusakan pada bahan pusaka tersebut. Faktor bencana alam. Dalam menghadapi musibah yang akan terjadi, maka sangat diperlukan kesiapsiagaan dari seluruh jajaran perpustakaan untuk menghadapinya. Untuk bencana kebakaran perlu disediakan alat untuk pemadam kebakaran agar yang mudah dijangkau kapan saja. Adapun penjelasan lebih detail mengenai jenis bencana alam yang harus dilakukan sebagai berikut. Menghindarkan dari bahaya api, banjir, dan listrik. Dilarang merokok di dalam ruangan, memeriksa kabel listrik secara berkala, memasang alarm, menemukan atau menempatkan bahan-bahan yang mudah terbakar di tempat tersendiri, mengontrol air apabila terjadinya hujan.